Ya nggak? Dua dunia musik yang beda banget tiba-tiba nyatu dalam satu lagu. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah kolaborasi super mengejutkan yang bener-bener melintasi benua, generasi, bahkan genre musik. Jadi pertanyaannya gini, gimana ceritanya seorang ikon pop dari Indonesia bisa ketemu sama legenda musik dunia dari Amerika? Dan apa sih efeknya? Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Oke, kita lihat dulu pemainnya. Di satu sudut ada Agnes Mo. Siapa sih yang kita kenal? Superstar pop dan R&B Indonesia yang energinya tuh luar biasa. Nah, di sudut lain ada Michael Bolton, sang legenda, maestro balada dengan suara khas yang bikin merinding. Bener-bener kayak langit dan bumi kan genre musik mereka? Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Gimana sih duet ini bisa kejadian dan lagu apa yang akhirnya mereka pilih buat dinyanyiin bareng? Dan lagu yang mereka pilih adalah Said I Loved You But I Lied. Tapi tunggu dulu, ini bukan lagu yang benar-benar baru loh. Justru ini adalah remake dari salah satu hits paling gedenya Michael Bolton dari tahun 1993. Keren ya, lagu ini diaransemen ulang khusus jadi versi duet yang lebih emosional. Jadi, duet ini resmi rilis di tahun 2011, masuk ke dalam album kompilasinya Michael Bolton yang judulnya James The Duets Collection. Nah, ini dia poin kuncinya. Album ini ternyata punya edisi khusus buat pasar Asia. Dari sini aja kita udah bisa mulai nebak-nebak nih, ada strategi apa nih di balik kolaborasi ini. Dan benar aja, ini ngebawa kita ke gambaran yang jauh lebih besar. Karena kolaborasi ini bukan cuma soal proyek musik biasa, ini adalah sebuah langkah strategis yang, wah, penting banget, terutama buat karir Agnes Mo. Tujuannya udah jelas banget dari awal dan ambisius pastinya, menembus pasar musik internasional. Kita semua tahu kan, Agnes Mo dari dulu udah punya mimpi buat go international. Nah, duet bareng nama sebesar Michael Bolton ini, ya jelas, ini cara yang paling efektif buat ngenalin namanya ke panggung dunia. Bahkan, banyak yang bilang kalau ini tuh salah satu tonggak penting dalam karir Agnes. Coba deh perhatiin frasa itu. Tonggak penting. Ini nunjukin kalau duet ini bukan cuma sekedar lambahin satu lagu lagi di daftar lagunya, tapi ini benar-benar sebuah penanda, sebuah milestone dalam perjalanannya menaklukkan dunia. Cuma satu kolaborasi, tapi jadi satu langkah raksasa. Ini benar-benar contoh sempurna gimana satu proyek yang tepat bisa jadi pemicu buat lompatan karir yang super besar. Apalagi buat perjalanan panjang yang penuh ambisi kayak gini. Tapi cerita mereka nggak berhenti di studio rekaman aja loh. Yuk, kita lihat gimana kolaborasi ini terus berlanjut dan jadi lebih dari sekedar lagu di album. Perjalanan lagunya sendiri menarik banget kan? Awalnya hit solo di tahun 93, terus lahir lagi jadi duet keren di tahun 2011. Dan puncaknya, duet ini nggak cuma direkaman, mereka benar-benar bawa ini ke panggung, tampil bareng secara live di depan fans di Indonesia. Ini sekaligus ngebuktiin kalau chemistry mereka tuh nyata, bukan cuma di studio. Jadi kalau kita rangkum nih ya, kolaborasi ini tuh paket komplit. Mulai dari rekaman di studio yang proper, terus rilis di album internasional yang jangkauannya luas, sampai dibawa ke panggung live. Dan yang paling penting dari semua itu, ya ini benar-benar memperkuat status Agnes Mo sebagai artis yang udah siap banget buat pasar global. Kisah Agnes Mo dan Michael Bolton ini benar-benar nunjukin ya betapa dahsyatnya kekuatan sebuah duet yang tak terduga. Nah, jadi kepikiran juga nih, menurut kalian, kolaborasi musik paling gokil apa sih yang berhasil nyatuin dua dunia yang totally berbeda? Coba deh direnungin, pasti seru.